Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tengger. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang suatu keadaan yang memang paling sering dikeluhkan oleh pasien psikosomatik, ya, pasien cemas yang berkaitan dengan gejala fisiknya yang dominan. Dan sebenarnya ini secara spesifik pernah dibahas di salah satu video saya berkaitan dengan 46 gejala psikosomatik, ya, itu pernah ada. Dan juga ada gejala-gejala yang berkaitan dengan bagaimana otak itu merespon, ya, dan akhirnya menghasilkan suatu gejala yang berlebihan. Nah, ini sebenarnya karena terjadinya hipersensitivitas di tubuh kita. Nah, hipersensitivitas pada pasien yang mengalami gangguan kecemasan dan psikosomatik sebenarnya itu dikaitkan karena ketidakseimbangan serotonin di otaknya. Jadi serotonin dan norepinefrin di otak orang yang mengalami psikosomatik ini tidak seimbang. Jadi akhirnya dia itu seringkali gejalanya itu dominan berkaitan dengan situasi yang tadi dikatakan hipersensitif. Kayaknya sakit yang mungkin buat sebagian orang normal itu nilainya cuma 2, 3 gitu ya. Nah, buat pasien psikosomatik bisa jadi 8, 9 atau bahkan 10 gitu. Nah, inilah salah satu masalah karena banyak di antara teman-teman yang datang ke saya, misalnya yang ke dokter jiwa atau misalnya yang berkaitan dengan masalah psikosomatik, itu mereka bingung, ini kenapa nih ya, kok badan saya rasanya kayaknya gampang nggak enak gitu. Jadi susah sekali mencapai suatu kondisi fit. Aduh, bangun tidur rasanya gelisah, ditambah gelisah kok pegel-pegel badannya. Terus kemudian rasanya kok tidur nggak pernah rasa cukup. Ya, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan pada keadaan ini, banyak di antara kita ini mengalami suatu keadaan yang tidak selalu stabil. Ya, ini yang mungkin perlu diperhatikan. Nah, makanya kalau teman-teman perhatian pada pengobatan teman-teman, kalau saya misalnya mengobatinya ada 2 teknik pengobatan biasanya. Yang satu adalah dengan mengobati secara langsung gejalanya. Jadi diberikan obat untuk mengobati gejala-gejalanya tersebut. Geliungannya, rasa kayak sakit nyerinya yang berlebihan, pegel-pegelnya, rasa nggak nyaman di dalam kondisi saraf pusatnya. Lalu kemudian di satu pihak kita membantu supaya hipokampusnya atau bagian otak itu yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan sistem amigdala ini menjadi lebih tenang. Dan kita berikan biasanya antidepresan golongan serotonin, bisa sertralin, bisa fluoxetine, bisa escitalopram, bisa fluvoxamine, ya, tergantung kebutuhan, atau bahkan bisa golongan duloxetine kalau memang sangat membutuhkan golongan yang SNRI. Terutama pada kasus-kasus yang terkait dengan nyeri. Ya, saya seringkali banget dapat banyak kasus yang berkaitan dengan nyeri. Nyeri itu paling sering tuh, ya, paling banyak yang mengeluh nyeri pegel-pegel, terutama di daerah ini, ya, di sini turun sampai sini terus ke leher sampai ke sini, yang kita biasanya bilang sebagai tension type headache. Dan ini memang sesuatu yang mungkin perlu dipahami ya oleh teman-teman semua, bahwa penyeimbang dari otak ini memang perlu. Nggak bisa ya dok tanpa obat. Memang kalau tanpa obat sebenarnya yang penting bagaimana amigdalanya tenang. Jadi teman-teman melakukan segala macam tindakan yang bisa membuat teman-teman tenang. Kalau itu dilakukan dengan baik, maka ya udah nggak akan lagi masalah, hipersensitivitasnya akan menurun, daya tahan terhadap stresnya akan berkurang, ya, akan bertambah maksudnya. Jadi stresnya akan berkurang, rasa nggak nyamannya, tapi daya tahannya menjadi berlebih atau bertambah. Ini penting banget, karena nantinya sebenarnya proses keseimbangan inilah yang akan menyebabkan hipersensitivitas karena psikosomatiknya itu berkurang. Kebanyakan psikosomatik itu dia jadi tidak bisa stabil karena terlalu sensitif kondisinya. Ini teman-teman yang mungkin perlu dipahami ya, dan mudah-mudahan orang-orang yang mengalami rasa badannya nggak selalu enak, nggak fit seperti itu,
bisa segera mencari jawaban dan bisa membantu dirinya jauh lebih baik lagi ke depan. Oke ya, teman-teman. Mudah-mudahan pengingat ini bisa membantu teman-teman dan jangan lupa untuk selalu mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.